senam anak Indonesia hebat dari Kemendikdasmen. Eh, saya akan mengecek dulu apakah Bapak Gatot, Ketua LPOPP sudah bergabung, J. Oke, sambil menunggu Bapak Ketua LPOPP. eh, Selamat malam, Pak Dr. Sugito. Ye, Ustadz, selamat malam. Alhamdulillah sehat-sehat, Bapak. Alhamdulillah, sehat selalu kita semua. Bugarnya selalu Dimanapun terlihat, sekalian. Pak. Luar Ya, biasa, Pak. Jadi kemarin minggu lalu kami di LPOPP Muhammadiyah itu mengadakan rapat ya Pak. Setiap hari Kamis itu kan mengadakan rapat. Begitu saat rapat langsung tercetus. Kita sepertinya di akhir bulan ini harus membahas kaitannya dengan senam. Loh, oh iya benar-benar sekali. Kemarin karena beberapa waktu lalu dari LPP Muhammadiyah juga disorong ada kegiatan senam rekor muri ya Pak ya. Di PKO ye. Muhammadiyah juga ada. Langsung begitu itu tercetus, kita kontak dengan Pak Ma'ruf El Rumi. Dengan kebetulan beliau juga wakil ketua LPOPP Muhammadiyah, kita langsung telepon. Ya, Mas, akan kita langsung sambungkan dengan Pak Sugito. Beliau langsung pakarnya dan langsung membuat, wah, alhamdulillah, langsung eksekusi di hari ini. Oke, terima kasih Pak. Langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang mana dengan rahmat hidayahnya sehat bugar untuk kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam yang syahdu ini tepat pukul 20:06 dalam keadaan sehat dan insya Allah bugar. Salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan syafaatnya sampai akhir zaman kita akan terbebas dari siksa api neraka. Yang terhormat Bapak Ketua LPO PP Muhammadiyah yaitu Bapak Dr. Gatot Sugiarto SHMH atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sugito, Bapak Dr. Sugito Adi Wasito MPD OR nggih Pak, nggih leres nggih Pak ya. Ya, yang alhamdulillah dengan kesibukan beliau yang luar biasa pada malam hari ini kita insya Allah akan berdiskusi secara mendalam terkait dengan senam anak Indonesia sehat. Eh, Bapak jujur, kami di PP Muhammadiyah begitu browsing tanggal 27 Desember tahun 2024 ada launching senam, hati kita langsung wah luar biasa nih. Terobosan dari Pak Menteri luar biasa. Maka dari itu kami di LPOPP Muhammadiyah ingin selalu bersinergi kepada seluruh masyarakat khalayak umum baik di Muhammadiyah dimanapun saja berada kaitannya dengan bagaimana akan memajukan menyehatkan Indonesia yang insya Allah nanti akan menjadi Indonesia emas di 2045 sesuai dengan programnya Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah, eh, sepil awal kami di pendidikan dasar banyak sekali melihat, mendengar, dan langsung mencermati bagaimana fenomena senam yang ada di 27 Desember 2024 ini langsung teraplikasi, Pak. Dan luar biasa sekali karena setelah saya cek tadi sebelum maghrib dari postingan di 27 Desember 2024 itu sudah 37 juta
734 viewers. Itu luar biasa bahwa ini fenomena senam yang memang kita semua tunggu, Pak, yang nantinya apa bisa teraplikasikan mungkin di setiap harinya sebelum pembelajaran dimulai, sehingga anak Indonesia ini akan menjadi anak yang benar-benar sehat jasmani, rohani, yang siap untuk bertempur di tahun 2045 pada Indonesia Emas. Sebelum masuk ke diskusi yang lebih dalam lagi, oke, eh, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan membacakan CV dari Bapak narasumber kita yang alhamdulillah hari ini sakit rawuh dengan kesibukan yang luar biasa. Mohon izin Pak, saya membacakan CV Bapak. Oke. Nama lengkap Dr. Sugito Adi Wasito MPD OR. Beliau kelahiran 11 Agustus di Madiun. Bidang keahliannya adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kantornya ada di Jalan Raya Payung Bogor, nomor 420, Lebak Wangi, Parung Bogor, Jawa Barat. Terus nih Pak, nggih. Nggih. Ada 4 yang Bapak biasa lakukan, yaitu pertama di staf bidang program P4TK, Penjas dan BK, Kemendikbud, Parung Bogor, tahun 2002 sampai 2004. Ada instruktur pelatihan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di P4TK, Penjas dan BK Kemendikbud, Parung Bogor tahun 2004-2009. Fungsional Widya Suara pada P4TK, Penjas dan BK Kemendikbud, Parung Bogor tahun 2010 sampai sekarang. PLT Kepala P4TK, Penjas dan BK Agustus 2021 sampai sekarang. Luar biasa ini, Pak. Nanti Bapak Ibu guru Penjas di sini atau pemerhati olahraga bisa langsung bertanya dengan Bapak Dr. Sugito. Riwayat pendidikan beliau, beliau S1 jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta UNJ tahun 92. S2 beliau di Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Jakarta 2006, dan S3 Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Jakarta 2009. Komplit basicnya di Penjas, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bertanya sebanyak mungkin kepada Bapak Sugito terkait dengan senam ini. Pak Gito, nanti waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit Bapak bisa memaparkan terkait dengan senam ini. Nanti kita akan diskusi bersama dengan Bapak Ibu audiens yang ada di sini, Bapak. Mohon izin. Oke, Ustaz. Siap. Oke, oke, Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan Pak untuk 10 menit. Oke. Oke. Eh, Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala LPO, Ustadz Aprida, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta seminar. Pertama yang mesti saya sampaikan adalah rasa terima kasih saya pribadi karena diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama. Saya maknai sebagai belajar bersama. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan semoga bermanfaat juga untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kedua, saya memohon maaf, saya tidak menyiapkan paparan karena di awal saya sudah berharap kita akan tanya jawab saja, akan ngobrol-ngobrol saja gitu. Sehingga justru jauh lebih mendalam. Ketika saya ditanya, berarti orang yang nanya itu yang memerlukan informasi tentang segala hal itu. Tapi kalau saya diminta untuk memaparkan, nanti jangan-jangan yang saya paparkan justru sebenarnya nggak diperlukan gitu.
Tapi nggak apa-apa, saya akan mulai cerita saja. Suara saya Sangat terdengar jelas, terdengar Pak. jelas kah? Nggih. Oke, siap. Bapak dan Ibu sekalian, selama ini saya ketika memulai diskusi, terutama ketika diskusi tentang pendidikan jasmani dan olahraga, saya selalu memulai dari tujuan. Sebenarnya apa sih tujuan kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, mengajarkan kepada anak didik kita di sekolah, itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu terjawab, baru kemudian nanti kita akan bicara manfaatnya sebenarnya apa sih pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu, sehingga nanti apapun yang kita lakukan, termasuk senam anak Indonesia hebat ini berkesesuaian atau tidak dengan tujuan PJOK, dan kemudian apakah memberi dampak manfaat terhadap peserta didik ketika ini sudah dipelajari dan kemudian tujuan tercapai. Baru nanti kita cerita aktivitasnya apa gitu. Bapak Ibu saya hormati, saya selalu membuat simpel saja terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK ini. Yang pertama, saya pengen anak-anak saya pinter. Pinter itu dimaknai memiliki pengetahuan yang cukup akan sesuatu, terutama terkait dengan gerak gitu. Yang kedua, setelah dia tahu memiliki pengetahuan yang cukup, dia implementasikan ke dalam gerak dia, aktivitas dia. Jadi kalau yang pertama kita membahas lompat misalnya. Lompat adalah, jenis lompat adalah, lalu kita akan cerita prosedur melakukan lompatan adalah. Melakukan lompatan adalah itu yang kemudian dia terapkan ke dalam keterampilan melompat. Jadi connect antara yang dia ketahui dengan yang dia lakukan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya saya memaknai sebagai anak-anak dididik PJOK itu biar baik. Jadi pinter, terampil, baik gitu. Kenapa? Karena ada nilai-nilai di PJOK itu yang mohon maaf ketika dia di dalam kelas nilai-nilai itu terkamuflase seolah-olah semua baik, seolah-olah semua oke. Tapi kemudian begitu di lapangan kelihatan aslinya. Istilah kita kan begitu. Kalau kita di dalam kelas kan nggak mungkin kita buang bungkus teh manis, teh cekek. Itu teh cekek istilahnya. Jadi ada plastik, kasih sedotan, dicekek gitu kan. Disedot gitu. Terus di dalam kelas kan nggak mungkin itu kita buang sembarangan gitu kan. Tapi kemudian itu justru kita lihat ketika anak-anak itu, baik dari SD, SMP, SMA, SMK gitu, mulai madrasah itu tidak iya sampai aliyah gitu, atau SMAK atau MAK gitu, justru kita lihat di lapangan gitu. Artinya PJOK sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai. Kita tidak terbatas pada disiplin, tidak terbatas pada sportivitas gitu, tapi justru lebih luas yang kalau saya istilahkan sebagai personal and social responsibility, tanggung jawab sosial, tanggung jawab personal si peserta didik. Artinya sudah komplit tuh, dia pinter, dia terampil, dia baik. Satu hal yang tidak ada di tujuan pembelajaran lain, apapun mata pelajarannya selalu oke, anak memiliki pengetahuan kognitif, tapi saya tidak familiar dengan itu. Anak baik, afektif, anak terampil, psikomotor gitu. Saya tidak akrab dengan itu, tapi saya memaknai sebagai anak biar pinter, anak biar terampil, anak biar baik. Tapi kemudian yang tidak ada di mata pelajaran lain adalah anak biar bugar, anak biar sehat, itu yang tidak ada. Padahal itu amanat dari undang-undang Sisdiknas kita. Pak, Ibu yang saya hormati, maka kekhasan inilah yang coba kita pertahankan, yang coba kita promote, yang coba kita expose bahkan ke pihak-pihak lain, sehingga orang sadar bahwa PJOK itu membuat anak pinter tahu akan, membuat anak terampil, menerapkan keterampilan sesuai dengan apa yang dia ketahui, menjadikan anak-anak yang baik, memiliki tanggung jawab personal and sosial,
Dan yang khas yang berbeda adalah ketika cerita kebugaran. Kan ini sebenarnya konsepnya gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah setelah anak pinter, setelah anak baik, setelah anak terampil, setelah anak bugar, sebenarnya manfaatnya apa buat mereka? Ini mesti kita kupas dulu nih. Biasanya saya akan cerita itu, Ustadz. Manfaatnya apa? Kita mesti yakinkan betul anak-anak dipaksa atau dengan kesadarannya melakukan sesuatu itu untuk daily living, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kan kita mesti cerita itu. Misalnya, kenapa sih mesti saih gitu? Memiliki pengetahuan yang cukup tentang saih, mereka bisa melakukan itu. Mereka kemudian memiliki kebiasaan baik terkait dengan saih itu. Mereka kemudian mendapatkan manfaat kebugaran dari sana. Tapi kemudian ketika sudah bugar, sudah tampil dan kemudian menghayati nilai-nilai yang di dalamnya, manfaatnya buat apa? Jawaban bagi saya yang terpenting adalah daily living utilization. Apa itu? Digunakan dalam kehidupan nyatanya sehari-hari, bahkan lifelong, sepanjang hayatnya. Kita seringkali memaksa-maksa anak, mengajar-ajarkan anak-anak, tapi kemudian tidak pernah tahu sebenarnya ini bermanfaat untuk anak-anak didik kita atau tidak gitu. Sama kehadiran saih ini gitu. Sudah surat edaran, sudah pelatihan sana sini, sudah sosialisasi, sangat viral, bahkan video manapun tidak ada yang bisa mengalahkan ketika baru 1,5 bulan sudah 37M. Tapi kemudian sebenarnya manfaatnya apa bagi peserta didik? Mesti kita jawab bahwa ini untuk kehidupan nyata mereka sehari-hari ketika mereka nanti bugar. Ketika mereka nanti gerakannya terkoordinasi dengan baik. Ketika mereka nanti sadar bahwa kita itu perlu estetika, kita itu perlu melakukan sesuatu itu bentuknya indah, maka aktivitasnya senam. Misalnya seperti itu. Dan itulah yang kemudian bagi saya gitu, daily living. Kita mesti kejar sampai sana. Selanjutnya apa? Competitiveness, competitive utilization. Kita ajarkan mereka tentang apapun di kelas itu. Kita pertanyakan selanjutnya adalah, nanti mereka siap nggak bersaing ketika berada di dalam lingkungan masyarakat yang sesungguhnya? Salah satu dampak yang kita harapkan adalah bugar. Kalau saya hari ini diminta milih gitu, Sugito Adi yang gampang capek dan Sugito Adi yang mampu bertahan bangun jam 5 pagi tadi di Solo, kemudian terbang ke Jakarta, kemudian terbang ke Bengkulu, sore-sore ini setelah makan duren dan makan sate Padang gitu, hadir di webinar. Masih bisa bertahan apa enggak nih gitu, walaupun dengan mata yang sudah agak sipit gitu, agak sayu gitu. Dan Sugito yang sampai Jakarta sudah terengah-engah, apalagi sampai Bengkulu. Di Bengkulu sebenarnya juga ada sosialisasi senam, tapi kemudian tidak mampu melakukan, mencontohkan beraktivitas gitu. Kan ada dua orang yang sebenarnya, yang mana pilihannya? Oh oke, berarti Sugito yang satu tadi, yang pertama tadi. Maka kita perlu persiapkan peserta didik kita untuk memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki keterampilan melakukan sesuatu sehingga mendapatkan kebugarannya, sehingga dengan kebugarannya mampu bertahan, bersaing. Dengan apa? Dengan Sugito yang mudah lelah tadi. Analogi ini seharusnya yang menjadi concern kita ketika kita melakukan pembelajaran apapun bagi peserta didik kita. Saya tidak memiliki expertise mengenai matematika, mengenai fisika, mengenai kimia, apalagi bahasa Arab, nahwu, sorof, dan seterusnya gitu. Tapi expertise saya bagi saya adalah ke-PJOK-an tadi. Saya akan katakan bahwa oke, kita memerlukan itu. Ustadz, Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir apa? Kita harusnya tahu persis bahwa leisure time, pemanfaatan waktu luang, sehingga recreational utilization. Kenapa mereka diberikan aktivitas itu? Mereka diberikan pilihan untuk bisa mengisi waktu-waktu luang mereka dengan
aktivitas yang bermanfaat. Kalau di sekolah diajarkan go back to door, go back sodor, dia menikmati itu, dia suka itu, dia senang itu, dia datang ke rumahnya di RT, di RW-nya ada lapangan terbuka, dia akan lakukan itu. Bahkan dia bisa jelaskan kepada ini loh aturan go back to door, ini go back sodor tuh seperti ini. Mereka akan melakukan itu. Tapi ketika yang diaktivitaskan di sekolah adalah star jongkok, larinya lari cepat, kalau rollnya hanya roll depan, kalau main bola itu ya kaki kirinya diletakkan di samping bola, kaki kanan diayun, kalau tidak menggunakan punggung kaki dia salah gitu. Daripada dia resikonya adalah salah, lebih baik tidak melakukan. Kenapa dia mesti melakukan terus disalah-salahkan? Tapi kalau main bola itu dibuat, oke, yuk aktivitasnya kita buat menyenangkan, bahwa betul dia harus menendang dengan benar, tapi kemudian ada waktu-waktu yang play, teach. Main saja dulu, baru kemudian teach. Nah, kenapa kok tadi nggak masuk? Karena perkenaan kaki dengan bola itu di bagian yang salah, sehingga bolanya melenceng. Tapi dia sudah play, sudah menikmati permainan itu. Ini kan enggak. Udah bola enggak punya, terus kemudian main bola tapi enggak, suruh nendang angin, peragaan tanpa bola dulu, baru bola. Mainnya kapan Pak? Mainnya nanti, begitu main juga hanya 6 lawan 6, yang sisanya apalagi cewek gitu, suruh duduk di pinggir. Lah ngapain? Bagaimana mungkin aktivitas yang tidak menyenangkan ini kemudian bisa digunakan untuk pengisian waktu luang? Tantangannya apa? Tantangannya ini. Oh, nggak kelihatan. iPhone 15 Pro Max dengan memori tertinggi. Ini segala macam ada gitu. Dengan cukup jempol. Lah kok kita suruh main-main sesuatu yang tidak menyenangkan, ngapain? Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari sana akhirnya kita mestinya berbicara nih. Berbicara aktivitas apa yang kira-kira bermanfaat untuk hidup mereka, bahkan sekaligus bisa untuk daily living, bisa untuk competitive utilization, bahkan untuk recreation. Pak Menteri memberikan tantangan kepada kami lewat Puspresnas, lewat Puspeka, bikin senam, itu kan. Kalau saya memikirnya sederhana saja gitu, terserah kontroversi mengenai adanya musik, ada segala macam, saya nggak punya kompetensi tentang itu gitu. Di negeri ini, anak-anak, bahkan kita yang orang tua ini, siapa sih yang kira-kira dengar lagu musik itu yang nggak suka? Jujur saja lah gitu. Itu se ekstrim-ekstrimnya orang yang nggak suka musik, itu pura-pura tuh paling nggak jempolnya gini-gini tuh. Itu mesti kita akui. Sehingga apa? Sehingga perlu diciptakan aktivitas yang menyenangkan, tapi kemudian bermanfaat untuk itu yang saya pikirkan. Artinya ini arah dari Pak Menteri ini luar biasa nih gitu. Kalau diciptakan misalnya, saya tidak mengunderestimate olahraga lain, tapi kemudian aktivitas olahraga yang tidak semenarik aktivitas gerak berirama ini gitu. Itu kok belum tentu 37 juta views. Artinya apa? Inilah yang kemudian kami sambut gitu. Pak, Ibu, idealnya seperti itu. Bahwa di negeri ini seperti apa? Kan Indonesia mah boleh macam-macam. Boleh juga nggak begitu gitu. Orang berpendapat beda silahkan gitu. Tapi saya merasa bahwa kalau ini benar, ayo. Ketika enggak gitu ya kita diskusikan gitu. Kan gampang saja gitu. Walaupun sudah ada tagar di mana-mana nih Tan. PJOK tidak untuk membugarkan, ya terserah silahkan. Tapi bagi saya dan sekian banyak yang saya pelajari gitu, di antara justru yang terpenting di PJOK itu adalah membugarkan. Kita mau pinter-pinteran gitu, misalnya learning area dan kemudian general capabilities, istilah-istilah itu gitu. Gak nyampe. Teman-teman saya itu ngitung 8 balik lagi ke 1. Tapi kemudian ketika dijelaskan, belajar itu ada tujuannya loh. Tujuan tercapai itu pastikan bermanfaat untuk peserta didik. Kalau nggak bermanfaat, ngapain diajarin?
Saya sebenarnya gitu, kalau mau diterus-teruskan gitu, dulu A1, fisika, MIPA gitu. PJOK ujung-ujungnya. Kenapa? Nggak punya kapasitas yang cukup. Tapi kemudian eh, inilah yang kemudian tantangan bagi kita semua, sekaligus peluang bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Oke, satu itu. Yang kedua, yang ingin saya ceritakan, Ustadz, proses, saya menyebutnya proses koreografi. Jadi proses menyusun koreo. Saya tidak tahu persis apakah julukan koreografer ini berhak disematkan ke saya, tapi kontribusi terbesar sebenarnya ke teman saya, Pak Abdullah namanya. Orangnya lagi tidur-tiduran di belakang saya ini. Eh, Beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa gitu, pernah juara di SEA Games dan kemudian menjadi instruktur di berbagai fitness center, menjadi guru sekolah internasional, memiliki pengalaman yang cukup untuk kemudian bisa menyusun koreografi ini. Saya membantu, saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, saran, dan seterusnya. Bapak dan Ibu saya hormati, bagi kami berdua, bukan sesuatu yang sangat sulit ketika kami diberikan tantangan untuk menyusun koreo ini. Kalau mau sombong-sombongan gitu, efektif paling ya sejam lah. Proses keseluruhan kotornya 2 jam lah gitu. Tapi bahwa perlu ditambahkan musik, ada adaptasi dengan musik yang diciptakan oleh orang lain, terus kemudian ada nilai-nilai dari syairnya yang mesti dimasukkan, di-matchkan ke dalam gerakan gitu. Itu proses. Tapi kemudian desain awal itu bagi kami 2 jam itu terlalu lama. Nah, inilah kemudian yang orang bilang gini, oh sombong, sok tahu gitu. Ada penjelasannya, ada penjelasannya. Kenapa? Ketika hari ini saya mau membuat kue, snack yang namanya onde-onde gitu, yang bulat itu loh, bulat coklat isi kacang, wijen di luarnya gitu. Saya kan mesti tahu bahan-bahannya. Setelah tahu bahan-bahannya, tahu bagaimana mengolahnya. Kami merasa bahwa kami tahu bahan-bahan untuk menyusun koreo senam ini gitu. Bahannya apa? Technical skills, keterampilan teknis, teknik itu sendiri. Kami tahu bahwa ada basic steps, 7 basic steps sebagai unsur dari aerobic dance, atau kalau mau tidak disebut sebagai aerobic dance gitu ya, rhythmic activities dance gitu. Tarian-tarian untuk aktivitas gerak berirama. Tekniknya apa saja? 7 basic steps. Ketika kita punya 7 dan menguasai 7 langkah dasar itu, kita bisa kembangkan sedemikian rupa menjadi berbagai gerakan. Karena nyatanya toh kaki kita itu terdiri dari, oke, kita bagi nih dari mulai bawah, pergelangan, ankle ke bawah dan telapaknya. Lalu kemudian naik dari lutut ke ankle, kemudian naik dari pangkal paha ke lutut. Gerakan-gerakannya pasti sekitaran itu. Bentuknya apa? March, langkah, langkah biasa, berjalan biasa. Berjalan biasa kita kombinasikan, kita variasi, bukan kombinasikan, kita variasikan sedemikian rupa. Saya melangkah maju 1 langkah, 2 langkah, 4 langkah, ke samping 1 langkah, 2 langkah, atau berapa langkah. Kan kita bisa lakukan itu. Kemudian bisa, kalau bentuknya V namanya V steps, kalau bentuknya kotak berarti box steps, kalau bentuknya maju mundur dengan satu tumpuan berarti namanya mambo. Kita punya itu, marching. Yang kedua apa? Yang kedua jogging. Mohon maaf gitu, joggingnya bukan jogging lari-lari kecil istilah yang kita sebut sebagai jogging, itu bukan. Joggingnya tadi, kalau tadi latihan untuk pergelangan kakinya sudah, naik ke atas tuh, ke paha. Dengan cara apa? Menekuk, tungkai bawah ke arah belakang. Dilakukan terus-menerus, jogging. Lanjutnya apa? Knee up atau knee lift. Knee up atau knee lift itu apa? Seperti gerakan di inti kedua. Angkat lutut setinggi-tingginya dengan tungkai bawah tetap tegak lurus ke lantai.
Kemudian apa lagi? Ada skipping. Kita ayunkan kaki kita dari mulai tekuk lurus berpangkal pada pangkal paha. Lalu kemudian kita punya jumping jack seperti inti ketiga buka tutup atau star jump. Kita punya apa lagi? Kita punya lunges. Lunges itu seperti apa? Seperti kuda-kuda panjang, nyasilat. Jadi kaki depan tekuk, kaki belakang lurus. Inti ke dua. Terus kita punya apa lagi? Kita punya kick, high leg kick. Ini sebenarnya kalau dipraktekin enak nih gitu. Kalau ada videonya enak nih gitu. Cuman itu tadi mohon maaf sekali. Kita punya itu. Setelah kita punya itu, kita punya apa lagi? Kita kan nggak mau seperti yang selama ini ada viral-viral itu. Nggak pakai lengan gitu, nggak pakai tangan gitu kan. Akhirnya apa? Kita punya teknik lengan dan tangan. Bisa kita tekuk, bisa kita luruskan, bisa kita ayun, bisa kita dorong, bisa kita tarik, bisa kita putar. Tapi kemudian ada istilah-istilah di dalam latihan itu, misalnya bicep curl, terus kemudian arm extension, terus kemudian chest press, chest up dan seterusnya. Saya nggak hafal, ini Pak Abdullah sebenarnya yang memiliki kepakaran itu. Itu kan sudah tahu kita punya kaki, punya tangan, kita gerakan. Artinya, oh sudah punya bahan nih gitu. Tapi belum lengkap nih, belum ada bumbunya nih. Bumbunya apa? Bumbunya musik, musicality. Ketika cerita musikalitas, cerita tentang saya tahu kapan mesti masuk ke hitungan, block, at count, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kembali lagi ke 1, makanya guru juga nggak perlu pintar-pintar amat. Terus kemudian, tapi kemudian setiap blok 2 kali 8 hitungan lambat itu pasti berubah warna musiknya. Itu akan terasa sekali ketika kita mau gerakan peralihan dari pemanasan ditutup ke inti 1 yang berputar itu. Nah, 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 nah. Terus kemudian inti 1 balik lagi. Nah, 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 nah. Itu satu blok, satu blok, satu blok, satu blok gitu. Nah, ketika kita memiliki itu dan kemudian kita bisa melakukan gerakan sesuai dengan ketukan yang ada di musik, kita sudah mulai bisa nih mengkoreografi senam kita gitu. Ibu, Pak, Ibu yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah dalam technical skills ini adalah body alignment, pelurusan tubuh, persendian tubuh kita. Jadi kalau ini nanti kaitannya dengan koordinasi, ini nanti kaitannya dengan teknik yang baik dalam melakukan gerak apapun. Ketika kita sudah mulai punya bahan, kan yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengolahnya, si undi-undi tadi. Ketika kita cerita mengolah, kan mesti takarannya pas, terus kemudian langkah pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Yang kami lakukan adalah kami siapkan basic steps-nya, kemudian kami tambahkan dengan lengan tangannya. Artinya apa? Kami sudah mulai mengkombinasikan antara teknik 1 dengan teknik 2 kaki. Kami akan variasikan, kombinasikan dengan tangannya. Gitu kan? Ketika kita sudah punya itu, kita bisa campur aduk tuh. Oh maju angkat lutut, oh enggak cocok nih, maju angkat lutut ke samping 2 baru angkat lutut. Oh enggak cocok nih, begitu setelah jumping jack kita gunakan two touch nih, kita gunakan skip nih. Itulah yang kemudian kita aduk-aduk gitu. Tapi kemudian yang perlu saya tegaskan adalah kuasai dulu bahannya, technical skills-nya, tekniknya. 7 basic steps are movement, body alignment, dan kemudian musicality-nya. Setelah itu kita baru cerita apa yang kita padu padankan. Teknik, steps, dan kemudian arm movement-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita juga bisa ubah-ubah sedemikian rupa kapan saya mesti menghadap ke depan, kapan saya mesti menghadap ke kanan, ke kiri, diagonal.
Kok ada hadap diagonal? Lihatlah di inti keempat ketika pumping dan mambo. Mambo dan kemudian tangannya pumping. Itu diagonal tuh. Selanjutnya, saya punya apa? Arah. Arah itu apa? Maju, mundur. Samping kanan, samping kiri. Diagonal, berputar. Kan sudah mulai luar biasa tuh. Kakinya sudah kuasai. Ketika nanti saya jumping jack, saya hadapnya mau saya putar tuh. Kanan, kiri, depan, belakang. Kan sudah sangat variatif gitu. Setelah itu, saya punya mainan berikutnya. Hitungan. Hitungannya bisa kita 2, 2, 2, 2, berarti 4 gerakan. Atau misalnya 2, 4, 2, 3 gerakan. Atau 4, 4, berarti 2 gerakan. Atau 1 kali 8, berarti 1 gerakan. Kan gitu kan? Setelah itu apa? Yang terakhir adalah intensitasnya kita mainkan. Kenapa? Karena pada dasarnya sistematika latihan di senam anak Indonesia hebat itu sama seperti olahraga lain. Mulai dengan pemanasan, lakukan inti latihan, pendinginan. Tapi kemudian kami punya rumusnya. Rumusnya apa? Dari pertama, isolation. Isolation itu apa? Hanya persendian tertentu aja yang digerakkan secara tertutup. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, kan hanya ini saja. Bahwa diselingi dengan jalan gitu ya. Iya, masa kita mau senam teman nangkring aja 1, 2, 3, kan nggak enak. Ada musik, ikuti dengan gerakan jalan, mainkan isolationnya. Kan gitu. Berikutnya apa? Full body movement. Setelah bagian-bagian tertentu persendian kita dilakukan pergerakan, seluruh tubuh kita gerakkan bersama-sama. Contoh misalnya squat dan kemudian kita dorongkan lengan kita diagonal di pemanasan. Itu sudah full body movement. Kenapa? Dari mulai tumit terangkat kemudian berputar, pinggang memutar, tangan mendorong dan kemudian menyimpannya lagi ke pinggang. Hampir semua pergerakan, hampir semua persendian dan otot digerakkan secara bersama-sama, namanya full body movement. Selanjutnya apa? Dynamic stretching. Kita sudah mulai naik nih gitu, tapi kemudian kita perlu ruang gerak sendi dan otot yang lebih luas, maka kita julurkan, tapi kemudian menjulurkannya tidak statis. Kalau menjulurkannya statis, masa kita sudah mulai berkeringatan, sudah mulai ngos-ngosan, terus tiba-tiba 1, 2, 3, 4, mati itu gerakan, nol lagi tuh gitu. Jadi yang tadinya sudah mau masuk ke zona latihan, turun lagi tuh gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada pre-aerobik, ada peak aerobik, ada post aerobik di gerakan inti. Nanti dilanjutkan dengan dynamic stretching dan kemudian static stretching di pendinginan. Pak, Ibu yang saya hormati, di antara yang hadir di sini dan kemudian mungkin jutaan lainnya, batin paling tidak berkomentar kalau dia punya fasilitas, itu begini nih. Rumit? Enggak. Coba saja bandingkan berbagai senam yang lain. Kenapa? Senam-senam yang lain pun ada keterlibatan kami di situ. Tapi kemudian kami berusaha untuk menyederhanakan itu. Kenapa kami sederhanakan? Dari mulai anak TK, Pak Ude, pakai kol-kolah tuh Pak Ude, kemudian SD, sampai SMA, SMK, bahkan sekarang ini menjadi tren bapak-bapak, termasuk Pak Menteri kemana-mana senam. Bayangkan kalau jenis gerakan sedemikian rupa banyak. Buru-buru tertarik orang. Kan nggak mungkin kita lakukan itu. Sehingga kita punya, oke, 4 saja gerakan intinya. Nah, 4 gerakan inti itulah yang tidak dipahami oleh teman-teman yang latihan. Karena apa? Karena lihat dari YouTube saja gitu. Sehingga LPO kapan-kapan mestinya undang kami tuh. Jadi kami jelaskan nih. Jadi kami jelaskan, oi, gitu. Saya menjelaskannya pakai oi nih. Oi, kalau mau cepat hafal, tadi loh saya bilang,
isolation, full body movement, dynamic stretching. Tapi kemudian begitu masuk inti, itu kan sebenarnya pengulangan-pengulangan saja yang gerakan memutar itu. Hafal sekali gerakan memutar itu digunakan untuk 5 kali berikutnya. Di antaranya ada gerakan inti 1, muter lagi, inti 2, muter lagi. Itu kan cukup sekali dihafal 1 muter. Tapi gerakan cuma ada 4. Inti 1 kan cuma single steps dan double steps. Lah kan mudah ngapalinnya. Inti 2, knee lift dan lunges. Inti 3, jumping jack, lunges depan. Inti 4, marching ke depan, mambo. Selesai. Kok ngapal gitu aja susah gitu. Karena nggak tahu sistematika. Kenapa nggak tahu sistematika? Karena tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dari yang buat. Kenapa di video tidak ada di YouTube? Kayak kita belum sempat keburu viral. Itu ceritanya. Nah, saya sebenarnya mau menjelaskan semuanya gitu. Nanti kurang seru tuh kalau saya jelaskan semuanya. Saya menunggu diskusi dengan Bapak dan Ibu teman-teman sekalian dan saya batasi hanya untuk pertanyaan yang sulit. Kalau pertanyaan yang gampang-gampang, tolong nggak usah ditanyakan ke saya. Kenapa? Karena bisa di googling. Tapi kalau yang sulit, saya akan jelaskan kalau saya mampu. Dan saya punya cukup alasan ketika saya tidak harus menjawab. Kenapa? Pertanyaan sulit itu susah dijawab, sehingga saya punya alasan. Pertanyaannya sulit ya saya nggak bisa jawab gitu. Tapi kalau gampang aja nggak bisa jawab gitu, ngapain jadi narasumber? Jadi yang sulit-sulit Bapak dan Ibu ya. Begitu Ustadz Aprida, saya menunggu diskusi, bahkan ketika mau mencaci maki gitu silahkan. Tapi awas. Oke, Oke, Pak, terima kasih. polos sekali, Pak. Oke, matur Oke, nuwun, siap. alhamdulillah, Pak. Menurun. Langsung tercerahkan, Pak. Luar biasa, Pak, penjelasan dari Bapak. Yang saya amati seperti ini, Pak. Eh, dari 7 yang diutarakan oleh Pak Menteri terkait dengan bangun pagi, beribadah, berolahraga, ada makanan sehat dan bergizi, ada juga gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu semuanya ternyata terangkum dalam senam ini, Pak. Iya, ya, Pak, ya. Tadi beberapa kali saya lihat, oh, kok apa yang di statement Pak Menteri ada semua ya ternyata. Wah, ini luar biasa. Alhamdulillah, Pak, ini sudah mulai ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru khususnya, ya. Ada Pak Agung Sudaryono. Saya Agung Daryono terakhir ke P4TK saat workshop jurnal di tahun 2022, Pak. Ini izin bertanya, Pak, terkait dengan SAIH, Senam Anak Indonesia Hebat, kebugaran anak SD, karena senam ini hanya 6 sampai 7 menit. Sedangkan dengan waktu sekian rasanya belum bisa sampai ke zona training zone. Bagaimana Pak kira-kira penjelasan Pak untuk meningkatkan ke taraf kebugaran jasmani pada anak, Pak? Dari Oke, Pak Agung Sudaryo. Oke. sebenarnya yang dibaca paling bawah itu aja tuh. Salam buat Pak Abdullah. Oke, disampaikan. Di belakang nih Pak Agung. Tuh, jawab Waalaikumsalam tuh. Ya, Agung Sudaryono. Oke. Oke, gini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di awal tadi saya sudah menjelaskan. Segala sesuatu ketika dimulai dari ketertarikan, kenapa tertarik? Karena ada manfaat yang berusaha kita sampaikan, itu kesananya tuh akan sangat mudah. Tapi kemudian perlu diberikan petunjuk bagaimana latihan, terutama melalui senam yang benar. Itu saja dulu fokus kita. Konyolnya gitu, kita seringkali mendiskusikan sesuatu yang sangat susah, tapi tidak memberikan petunjuk yang cukup bagaimana seharusnya. Oke, saya mau sampaikan ke Pak Agung nih. Saya tahu Pak Agung, frekuensi, intensity, time, type. Kita cerita peningkatan kebugaran jasmani itu mesti cerita tentang frekuensi. Seberapa sering kita melakukan latihan itu. Bapak dan Ibu punya cara. Kalau ngandalin itu bahasa apa ya? Kalau mengandalkan jam pembelajaran PJOK, yang Bapak dan Ibu juga salah pahami itu,
1 JP itu adalah 1 jam pembelajaran tatap muka dengan Bapak dan Ibu, 1 terstruktur, 1 mandiri. Kalau itu dilakukan saja sudah salah tuh. Sudah salah. Ya, sudah salah dan kemudian harusnya diperbaiki tuh gitu. Frekuensi. Alhamdulillahnya ada edaran nih dari Pak Menteri. Waktu itu kami mengusulkan ke Pak Ma'ruf 3. Terima kasih Pak Ma'ruf kalau nanti sempat mendengarkan YouTube-nya, videonya. Mengusulkan 3, tapi oke, paling tidak 2. Artinya apa? Dari segi frekuensi, dalam 1 minggu dia berapa kali melakukan latihan. Kalau latihan ini dianggap sebagai latihan daya tahan, latihan koordinasi, latihan flexibility, latihan kelincahan melalui senam ini gitu, itu akan diulang dalam 1 minggu berapa kali? Kalau hanya sekali 2 kali, yang enggak. Ya langsung kita akui aja, kita kan bukan orang yang nggak ngerti latihan, tinggal bilang aja, ya nggak cukup gitu. Tapi kemudian tertambal oleh apa? Tertambal oleh aktivitas-aktivitas mereka. Tapi kita mesti sadarkan betul bagi peserta didik, aktivitas fisik itu penting buat dirimu, nak. Sehingga kamu tidak hanya mengandalkan senam ini loh, itu loh maunya. Tapi kemudian ketika kamu mengandalkan senam, kamu sekarang sudah tahu bagaimana melakukan latihan yang baik. 1, frekuensi. Intensitasnya. Ketika kita arahkan latihan ini untuk kebugaran, daya tahan, jantung, paru, apakah sudah masuk zona latihan? Saya sudah coba, sudah masuk. Jadi masuk, kok bisa tahu gitu? 220 dikurangi usia, kita di 50, 60, 70% dari denyut nadi maksimal, itu zona latihan. Pak Agung ngelakuinya bener dulu, tapi orang ini dilakukannya harusnya jumping jack, tiba-tiba bukanya harusnya 1,5 sampai 2 bahu, 1,5 bahu, bolehlah kelebar-lebaran kedua bahu gitu. Ini ngelakuinnya cuma cimik gitu, harusnya melompat tang tang gitu, lompatnya cuma cimik, yang nggak nyampe, nggak masuk. Terutama gerakan yang setelah jumping jack itu harusnya lunges, dilangkahkan kakinya ke depan, berat badan dipindahkan ke kaki bagian depan. Nah ini cuma nutul-nutul begini, ini lantai nih. Harusnya nih berat badannya didorongkan ke depan gitu. Ini cuma ditutul-tutul gini pakai ujung kaki. Tuk, tuk, tuk. Ya pantesan nggak masuk gitu. Untuk dapat akhirnya beban latihan yang memengaruhi intensitas tadi gitu. Intensitas tadi. Pak, justru bukan di intensitasnya kalau untuk endurance. Kardiorespiratory. Justru di durationnya, di durasinya. Kalau zona latihannya masuk ke zona, coba aja cek setelah melakukan 7 menit, cek denyut nadi. Tapi kemudian ini kan harus dipertahankan dalam durasi, duration, di time-nya gitu, di waktunya, yang paling tidak dipertahankan 15, 20, bahkan sampai 40 menit. Ini senamnya cuma 7. Intensitas zona latihan masuk, tapi setelah di dalam zona itu kan mesti dipertahankan. Pertanyaannya gimana caranya? Jawaban sendiri. Mesti apa? Ulang. Jangan hanya sekali 1 set. Wah, nanti keringetan. Kalau namanya latihan ya keringetan, bro. Pak, nanti Iya, iya, bau iya. gitu. Apa dirimu itu dulu nggak bau kalau sekolah? Oke, oke. Jadi sesuatu itu gitu ada caranya, tapi kemudian Pak, Ibu yang saya hormati, tapi saya nggak klaim. Tapi saya tidak akan klaim bahwa ini berdampak dan kemudian membugarkan. Tapi yang lebih penting dari sekedar dampak yang jangka pendek gitu, kita mulai tersadarkan bahwa aktivitas fisik itu penting. Kita mulai tahu bahwa kalau mau senam itu sistematikanya seperti ini, nanti diganti dengan sistematika dengan senam apapun tetap akan seperti itu. Kita sudah mulai menumbuhkan kesadaran bagi peserta didik bahwa mereka harus melakukan itu. Untuk apa? Untuk daily living-nya, untuk competitive utilization-nya, untuk rekreasionalnya, sehingga tidak tergantung pada gadget. Kan gitu. Terus selanjutnya apa? Type-nya, tipenya apa? Kalau ini dilakukan dengan benar, ini tidak hanya mengurus
cardiorespiratory endurance. Tapi kemudian kita juga mau peserta didik kita, anak-anak kita, mampu melakukan gerakan terkoordinasi. Ustadz Apri, kami itu sudah berkeliling termasuk di Bengkulu saat ini. Melakukan gerakan dari sini jumping jack ke sini ke pinggang, itu loh orang nggak bisa. Ketika orang nggak bisa, ini dulu belajar koordinasi geraknya di mana gitu. Kita coba misalnya yang yang paling rumit, yang paling sulit itu di pemanasan ada squat, kemudian mendorongkan lengan diagonal ini. Hitungannya kan ketika squat nggak ketemu loh itu. Kenapa? Ternyata senior-senior yang tadi ada di ruangan kelas saya itu, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut gitu, tidak memiliki bekal yang cukup untuk melakukan latihan koordinasi. Lah apa kita mau anak-anak kita kayak begitu? Sehingga kok terus kemudian PJOK tidak untuk membugarkan. Satu, begitu ada yang membuat tes kebugaran siswa Indonesia, yang penting anak-anak itu sehat, jantung parunya bagus. Terus jalannya meslek-meslek begitu, tidak terkoordinasi. Terus kalau menendang bola antara kaki ayun dan tangan ayun gitu, itu barengan kanan dan kiri. Mau kayak begitu. Artinya yang gini itu sederhana gitu. Kita sebagai orang dewasa kadang-kadang sebenarnya apa iya saya mampu mengajarkannya? Ketika jawabannya dalam hati sebenarnya tidak gitu, akhirnya cari-cari alasan. Senam bikin ngantuk gitu kan? Karena ngantuk itu tidak dilakukan dengan benar. Orang ngelakuinnya cuma klepek ya sampai maghrib dari subuh juga nggak kelar itu gitu. Itu. Terima kasih pujiannya tadi bahwa mulai dari kukuruyuk sampai ke Iya. Indonesia Tanah Air Beta itu ada nilai-nilai yang sengaja memang dimasukkan ke dalamnya, diintegrasikan ke dalamnya. Untuk memperkuat itu ditambahkan syair. Bahkan ketika tunjukkan prestasimu, ini menunjukkan di sini aja nih. Begitu dinunjukkannya ke atas gini tumpah tuh prestasi. Itu kita diskusikan tuh sama Pak Abdullah. Sampai sini nih kita tunjukkan prestasi gitu tuh. Tapi ini lakukannya ke atas sana gitu. Allahu Akbar. Jadi kayak takbir tuh, bukan tunjukkan prestasi lagi gitu. Gitu. Pak Agung sehat selalu ya. Siap, siap, Pak. Matur nuwun, Pak. Ih, sehat Oke, selalu juga siap. buat Bapak. Abdul. Tenang Ya, aja, makasih. Sugito Adi mah tahu kalau zona-zona latihan kayak begitu. Siap, Reuni siap, nih Pak siap. Agung nih. Ih. Luar biasa. Eh, Selanjutnya ada dari Bapak Hirja yang ada di Purworejo sepertinya. Ini pertanyaannya lewat chat Bapak. Oke. Bapak mohon trik dan tipsnya biar anak-anak mudah menghafal seperti yang dijelaskan tadi Bapak. Bagaimana sih untuk memudahkan anak bisa hafal kaitannya dengan gerakan-gerakan seperti ini? Karena sepertinya ini juga berhubungan dengan literasi gerak ya Pak ya. Karena Oke. setahu kami itu kalau literasi gerak itu diaplikasikan pada anak sejak dini, nanti akumulasi ke depannya pun gerakan-gerakan tertentu akan mudah diaplikasikan anak sehingga apa ke kehidupan di masa yang akan datang juga akan luas kaitannya dengan anak itu dalam bergerak, beraktivitas, bersosialisasi, bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini mohon penjelasannya Pak kaitannya dengan trik and tips agar anak mudah menghafalkan akan gerak senam ini. Matur nuwun Pak. Nah, saya berharap teman-teman kita tuh guru-guru PJOK di negeri kayak Pak Apri nih, tahu juga psycho literate person gitu. Itu tanggung jawab kita memang di situ. Terus ketika bicara Assalamualaikum Pak Sugito. Sepertinya terputus nih ya koneksinya. Nanti eh, sambil kita menunggu beliau untuk gabung lagi. Bapak Ibu sekalian yang sudah join di Zoom ini, mohon bisa dicek untuk
eh, kolom chatnya ya, agar bisa menuliskan sertifikat yang insya Allah nanti akan kita kirimkan pada Bapak Ibu sekalian melalui email. Eh, Segala aktivitas ngaji olahraga di LPOPP Muhammadiyah, insya Allah akan kita selalu berikan sertifikat kepada peserta. Dua penanya sudah bertanya, nggih. Nanti mohon teman-teman atau Bapak Ibu sekalian juga bisa bertanya lagi karena kita akan memberikan 6 merchandise dari LPO PP Muhammadiyah, yaitu berupa tumbler dan mug yang bisa diambil kalau Bapak Ibu saat berada di Jalan Kadahlan, yaitu di depan PKU Kota Yogyakarta atau di sebelah barat alun-alun utara. Pak Agung Sudaryono. Halo, saya masuk Ya Pak. lagi. Oh, Ya. nggih, Bapak. Oh Nggih, iya. Oh nggih. iya. Siap, Bapak. Tadi Oke, terpantau, nggih. tips and trick ya. Iya, nggih, Bapak. Masih itu, masih itu. Oke, gini. Saya tadi sudah menunjukkan hanya 3 saja gitu. Ketika kita mau anak-anak menguasai gerak itu, ini keterampilan, nggak ada cara lain. Keterampilan itu mesti 1 latihan, 2 latihan, 3 latihan. Itu saja. Tapi kemudian bagaimana latihan yang baik itu masing-masing kita sudah tahu. Prosesnya 3 lagi gitu. Prosesnya yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga adalah autonomous. Anak paham dulu apa yang mesti dilakukan, cara bagaimana melakukan. Kalau kayak gitu berarti gurunya dong yang harus paham dulu. Ya iya, makanya kita hari ini seminar. Makanya kita jelaskan hari ini gitu. Nggak puas, kita ketemu. Kan gitu. Bayar, ya bayar. Masa nggak bayar? Enggak apa-apa, nggak bayar juga. Ini serius, nggak bayar nggak apa-apa. Nanti kalau perlu bapak yang saya ongkosin. Selanjutnya apa? Asosiatif. Asosiatif itu berusaha untuk menginternalisasi gerakan-gerakan itu ke tubuhnya. Berarti apa? Ulang, tapi kemudian ketika mengulang mesti ada feedback, ada umpan balik yang seharusnya yang benarnya seperti apa ketika dia melakukan salah. Selanjutnya apa? Dia akan menjadi autonomus karena seringkali diulang dan yang diulang itu adalah yang benar. Ketika kapanpun dipanggil, kalau namanya sudah dengar musik tunjukkan prestasimu, itu pasti 4 tuh. Kalau langkah itu pasti gerakan peralihan tuh gitu. Itu autonomous tuh. Tapi dari proses apa? Proses paham dulu, baru kemudian asosiatif, eh, proses akuisisi gerak, diulang-ulang, dilatih-latih dengan feedback, dan kemudian ketika disetelkan musik apapun, dia akan muncul gerakan-gerakan itu. Gitu Pak, tips and triknya. Nggak ada terus tiba-tiba doakan saja dengan Allahumma gfirlahu. Bukan, itu doa. Nggak bisa. Latihan. Tapi kemudian bagaimana berlatih yang benar, kok saya sangat paham Bapak dan Ibu tahu itu. Bapak dan Ibu memiliki keterampilan untuk itu. Oke, Oke, Pak. Luar biasa, nggih. Dilatih, dan dilatih sehingga nanti kognitif, asosiatif, dan otonomus itu bisa menjadi satu kesatuan sehingga anak begitu mendengar musik, oh, ini gerakannya seperti ini. Oke. Prinsipnya seperti itu dalam pendidikan jasmani. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ini menggelitik juga nih. Bagaimana pemerintah melakukan konsistensi terhadap evaluasi program ini, baik dari segi pelaksanaan oke, dan efektivitas? oke. Yang sebelumnya boleh nggak senam anak Indonesia hebat di improvisasi? Boleh. Tadi Oke. ngulang sampai 3 kali 4 kali dalam satu kesempatan itu boleh. Ulang aja gitu. Terus ini kayaknya kurang berat ini.
Yang lari muternya dikasih jogging, jogging aja, nggak ada masalah gitu. Nanti kalau pas dilombakan, yang standarnya seperti apa? Tunggu, tunggu. Ini baru 1,5 bulan udah booming. Ya. Yang bikinnya Iya. itu belum bikin panduan untuk penilaian. Tiba-tiba sudah ada lomba di sana sini. Lu nilainya lu pakai apa? Oh bisa Pak, ngarang sendiri. Yang ngarang, oh, tapi kemudian pasti ada pihak-pihak yang tidak dipuaskan. Kenapa? Karena kesalahan persepsi. Nggak apa-apa tapi demi sosialisasi yang penting anak senang dulu. Udah gitu dulu sekarang. Nah ini bener nih pernyataan saya barusan nih. Yang penting anak senang tuh bener tuh. Kenapa? Karena ada musik, ada gerakannya. Ini nggak ada musiknya, nggak ada gerakan. Yang penting anak seneng. Oh PJOK kok yang penting anak seneng. Setelin dangdut kalau mau seneng dia nggak usah PJOK. Oke. Bagaimana pemerintah melakukan konsistensi? Loh Pak Menteri kan sudah bikin surat edaran bahwa paling tidak 2 kali dalam 1 minggu. Tapi kemudian ketika kurang frekuensinya tambahi. Dengan cara apa? Tambahkan aktivitas-aktivitas lain. Yang penting tujuan akhir dari latihan itu apa? Bapak dan Ibu paham betul. Kasih petunjuk ke mereka bagaimana melakukan gitu. Kurang, wong guru agama tuh loh tahu caranya bagaimana membuat Ramadan nanti nilai ibadahnya jauh lebih tinggi. Dengan cara apa? Buku Ramadan. Nanti puasa tidak puasa orang tuanya tanda tangan. Sholat taraweh tidak taraweh imam masjid tanda tangan. Imam musolanya tanda tangan. Itu membuat apa? Membuat konsisten si anak. Lah Bapak dan Ibu kan bisa lakukan itu semua. Hari ini sudah sahih apa belum sebelum mandi? Kan bisa toh. Nanti orang tuanya tanda tangan. Nanti Pak, orang tuanya palsu. Kalau palsu itu pengalaman Bapak dan Ibu ketika buku Ramadan dulu. Nah, itu belum tentu terjadi ke anak-anak. Kalau dia palsu, Pak, buku Ramadan, hukumnya nanti di akhirat nih masih lama nih. Tapi kalau dia bohong, nanti minggu depan atau bulan depan dia nggak hafal, itu pasti bohong. Ketika ketemu kebohongan, nilai-nilai itu tadi tuh akan masuk tuh value dari proses pembelajaran, bukan hanya pengetahuan keterampilan, tapi juga sikap, karakter. Itu caranya gitu. Jadi jangan polos-polos sama jadi guru ah. Oke, ada yang agak susah lagi. Ada yang mau live untuk bertanya langsung dengan Oh boleh, boleh, narasumber? boleh. Monggo-monggo, silahkan. Siap, siap. Itu Bisa, biar ada di kamera, biar di foto bagus, Pak. ya, bisa raise hand, mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ini nanti kalau eh, sudah dikasih kesempatan lama, kita ada yang mau tanya lagi, bayar nanti. Iya, Bapak. Sebenarnya gini Pak, malah saya Pak sebagai moderator coba akan bertanya Pak. Oke, Mengingat monggo. tuntutan di Indonesia ini kaitannya dengan aktivitas jasmani yang yang nantinya akan dikembangkan kaitannya dengan sehat menuju kebugar pada anak. Kalau kita lihat realita yang ada, sebenarnya penjas di Indonesia itu sebenarnya sangat kurang sekali ya Pak ya. Kalau kita merajuk kaitannya dengan penjas yang ada di Eropa atau di Australia sendiri bahwa aktivitas penjas dilakukan setiap hari di jeda-jeda pembelajaran bahwa anak diharuskan untuk beraktivitas agar apa kondisional tubuh itu terbiasa untuk beraktivitas sehingga apa harapannya anak itu agar bugar. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri bahwa eh, untuk mengaplikasikan hal seperti ini kok dirasa masih sangat sulit ya Pak ya. Contohnya saja seperti ini, misal anak kelas 6 atau anak SMP atau anak SMA yang mau ujian. Oh, boleh nggak Pak pelajaran penjas kami minta untuk pembelajaran A, B, dan C. Kan penjasnya sudah selesai Pak. Nah, itu Pak, itu yang ingin saya tanyakan. Seperti apa ya Pak kiat-kiat agar Indonesia sendiri itu bisa membentuk anak yang seutuhnya karena saya ya sesuai dengan apa arahan dari Bapak tadi yang membentuk anak seutuhnya salah satunya ya dengan pembelajaran penjas karena pembelajaran penjas itu ya pembelajaran yang sesungguhnya kalau di pembelajaran mungkin tidak ada kesehatan dan kebugaran tapi di penjas ini eh, membentuk manusia seutuhnya sebenarnya bisa terlaksana dengan baik dan benar mohon Pak
pencerahan untuk kami semua, Pak. Iya. Oke, yang pertama tidak ingin pamer. Saya tahun lalu tuh kalau nggak salah 5 kali saya ke Cina. Itu kalau nggak salah. Kalau salah berarti ya paling kurang satu atau lebih satu gitu. Di antara, saya tidak tahu keseluruhan Cina seperti apa. Di antara yang kami observasi, ada jeda mata pelajaran. Ada jeda mata pelajaran. Kalau kita itu mendesain ada yang cuma 1 jam, terus nanti ganti mata pelajaran lain gitu. Atau saya nggak tahu persis, tapi kemudian ada aktivitas di jeda mata pelajaran itu musik seperti taruhlah kalau di kita musik senam saih itu diputarkan, mereka melakukan itu di dalam kelas. Mereka melakukan itu di dalam kelas. Siangnya, siangnya di jeda lagi mata pelajaran itu ada semacam musik tai chi, itu yang mengalun itu, yang engkong-engkong dan cim-cim itu. Dia gerakannya hanya gini nih misalnya, putar, 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 putar mata, tarik, tarik, tarik telinga gitu, putar, putar sekitaran hidung gitu. Terus kemudian tepok, tepok. Itu yang mereka lakukan. Saya tidak tahu persis di sekolah yang lain. Intinya yang saya pernah saya lihat itu. Eh, Kalau itu dilakukan di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu, itu kan oke ya. Tapi kemudian Pak, yang saya sarankan, lakukan kajian. Kita ini seringkali berbicara tanpa data. Misalnya nih ya, misalnya nih, saya tidak bisa klaim bahwa senam anak Indonesia hebat itu akan berdampak bagi kebugaran. Saya nggak akan klaim itu. Kenapa? Mestinya saya memulai dengan di awal penerapan SAIH ini ada tes kebugaran. Saya sudah punya instrumennya, saya sih. Kita sudah punya instrumennya, tes kebugaran siswa Indonesia. Diuji cobakan sudah ke 6.420 sekolah di seluruh Indonesia oleh PDM. Tapi uji coba untuk menjadi sebuah instrumen sendiri gitu, itu sudah kami lakukan dari mulai Medan, kita tidak sampai ke Aceh waktu itu, sampai Ambon, tidak ke Papua waktu itu karena sedang PON. Itu kita lakukan, dapat instrumen, tes kebugaran siswa Indonesia dipakai untuk mengukur dicobakan di 6.420 sekolah di seluruh Indonesia. Coba kalau itu kita punya datanya, oke, berarti kan derajat kebugaran jasmani peserta didik seluruh negeri ini kita punya datanya. Lakukan SAIH, istirahat yang cukup, makannya bergizi, 6 bulan kemudian tes lagi. Saya berani klaim tuh, baru berani klaim. Tapi kemudian kita tidak melakukan itu. Nah, sekarang ini kan LPO nih. Ya, Pak. Sekolah-sekolahnya terbatas nih. Penguasanya kan juga ketahuan nih. Coba kita lakukan di situ. Misalnya, saya kan nggak mungkin mempengaruhi itu ya. Oke, LPO akan melakukan kajian ini. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah kita akan terapkan tes kebugaran siswa Indonesia. SAIH akan kita lakukan 3 kali dalam 1 minggu. Nanti ditunjang dengan makan bergizi gratis. Anak-anak siswa-siswi Muhammadiyah mesti istirahat di jam sekian. 6 bulan kemudian kita akan buktikan itu. Ketika sekolah Muhammadiyah bisa membuktikan itu, kita pampang untuk seluruh negeri. Masalahnya kita akan pernah melakukan itu atau tidak. Kita itu kan sering aja ngomongnya juga klaim derajat kebugaran jasmani siswa Indonesia rendah. Data mulu mana? Nggak punya kita. Enggak, kita itu tahun berapa? Sampingnya seperti apa? Menggunakan instrumen yang seperti apa? Kajian-kajian itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi nanti kita bisa membandingkan dengan aktivitas ini dan tanpa aktivitas selama ini akan seberapa perubahannya. Nanti baru kita tambahkan. Kok rasanya nggak cukup ya kalau hanya di awal. Kita tambahkan yuk di antara jam pelajaran. Nanti itu boleh tuh. Kalau kajian akademiknya, kalau kajian tentang seberapa tinggi skor dari mata pelajaran lain, kan itu sering kali diuplek-uplek tuh.
Ya, Tapi kemudian derajat kebugaran jasmani yang katanya penting gitu, tapi siapa yang nyentuh? ya. Nah, sekarang saya tantang nih LPO nih, ayo dong gitu. Kalau perlu bantuan gitu, nggak perlu minta saya. Kenapa? Karena jauh lebih banyak pakar yang ada di tempat Bapak, tempat Ustadz gitu. Tapi kalau terpaksa-terpaksa gitu, pinjem dong TKSI-nya, kita sudah punya web apps-nya. Kita sudah punya webnya ketika Ustadz Abrida memasukkan, oke, si Gito data lompatnya seperti ini, terus kemudian multi stage fitness testnya seperti ini, klik, send, itu akan keluar data tuh. Si Sugito itu mungkin akan merah di flexibility, yang lainnya hijau, merah lagi di multi stage fitness test, di daya tahan, merah ini diklik, nanti nongol tuh, Gito latihan-latihannya ini ya kalau mau flexibility-nya bagus gitu. Kita sudah punya itu. Saya sedang mencoba mengusulkan ke sana gitu, tapi tunggu prosesnya. Menunggu proses itu, LPO kan punya pengaruh kuat nih untuk memengaruhi bagaimana belajar pendidikan jasmani dan prestasi olahraga di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kita Iya. coba yuk gitu. Satu. Yang kedua, saya lupa. Nanti kalau ingat baru saya sampaikan lagi. Wah, luar biasa, Pak. Tercerahkan sekali, Pak. Tadi statement Bapak terkait dengan ada data home base sekiranya nanti untuk anak-anak bisa memasukkan bahwa ternyata ya kebugaran jasmani itu sangat penting sekali. Ini eh, saya waktu beberapa bulan yang lalu juga bertemu dengan Prof. Bin, Pak. Mungkin Bapak Ya. Prof. Binarnya. Eh, Iya, Mas, besok mungkin akan ada kegiatan yang sifatnya akan kembali lagi bahwa anak itu juga akan dilatih kebugaran jasmaninya ya untuk membentuk anak yang seutuhnya kaitannya dengan program pemerintah 2045. Mungkin yang terakhir Pak, ini pertanyaan yang asik mengasihkan. Pak, SIAH musiknya banyak diremik, Pak. Bagaimana Bapak menanggapinya? Hehehe. Saya baca. Kalau itu saya tidak paham mengenai hak paten, hak atas kekayaan intelektual, itu saya nggak paham. Tapi kemudian ketika musiknya diremix dan itu menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik melakukan itu gitu, lakukan aja Ustazah, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian terus syairnya diganti, jadi koplo-koploan, jadi asik-asik jos gitu, ya jangan dong. Karena ada nilai-nilai yang sengaja dimasukkan ke situ. Tapi kalau genrenya, genre musiknya dibikin kasidah lah, dibikin dibikin apa gitu, silahkan saja gitu. Urusan hakinya nanti yang punya aslinya tidak terima gitu ya, biar diurus oleh mereka gitu. Oh iya, satu lagi Pak Maruf pernah mesan ke saya, Pak Gito kalau dibikin lebih light gitu bisa nggak ini senamnya gitu. Saya sarankan. Tadi kayak tadi misalnya yang Tai Chi tadi cukup ini. Lo kita kan punya tuh. Kalau kita penggal di Indonesia tanah air beta itu kan cukup tuh. Jadi kita penggal di stretchingnya itu untuk apa? Untuk peregangan antar mata pelajaran di dalam kelas. Itu oke tuh. Itu yang ingin saya sampaikan tadi. Eh, Gitulah. Tapi tapi semoga Bapak dan Ibu yang hadir malam ini ingat di ujung tadi loh. Iya. Kita melakukan sesuatu itu harus tahu tujuannya. Kita melakukan sesuatu pastikan betul peserta didik mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau sudah seperti itu, yang dilakukan apa saja yang penting ujungnya ke sana gitu. Gak usah pinter-pinter amat juga. Nah, biasa. Jam 9:15 Pak. Kontrak di Oke, layar siap. itu jam 9 pas. Ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir dan nanti akan ada closing statement dari Bapak Sekkum LPOPP Muhammadiyah. Kalau pertanyaan dari moderator itu kepada Bapak sebenarnya ini Mas, sebenarnya Pak. Eh, Pesan dan harapan Bapak mengenai senam anak Indonesia ini untuk seluruh guru SD yang ada di Indonesia Pak. Seperti apa Pak pesan?
dan harapan Bapak. Saya apa ya? Ini sudah jauh lebih ekspektasi, jadi nggak boleh berharap lebih. Siap. Tapi Siap Bapak. kemudian dalam hati terus terang gitu. Saya nggak peduli dengan popularitas, makanya di senam itu sendiri juga nggak tahu orang penciptanya siapa gitu, nggak dilihat-beli. Tapi kemudian ketika sesuatu itu bermanfaat gitu, rasanya itu sudah melebihi harapan. Pesannya kita upayakan bareng-bareng lah, apapun yang insya Allah nanti ujungnya bermanfaat untuk peserta didik kita. Oke Pak, Alhamdulillah terima kasih sekali Pak. Nanti LPOPP juga akan mensoundingkan Pak apa ya tadi Bapak sudah banyak memberikan arahan kepada kami, termasuk dengan Pak Ma'ruf El Rumi nanti akan segera kami tindak lanjuti. Eh, Sebelum memasuki pada akhir acara, eh, i- izinkan Bapak Fajar Jun, Bapak Sekum LPO PP untuk memberikan closing statement sebelum nanti akan kita simpulkan katanya dengan kegiatan pada malam hari ini. Nah, Bapak Fajar Jun, nggih, siap. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Oke, matur nuwun Mas Abdida, kepada yang terhormat Bapak Sugito Adi, Mas Abdida, Bapak Ibu, Mas Mbak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mewakili Pak Ketua, Bapak Dr. Gatot Sugiarto, kami Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaturkan terima kasih kepada semua yang sudah datang, terutama kepada Bapak Sugito Adi dan pada Mas Ma'ruf yang sudah menghubungkan kita. Semoga setelah ini bisa terus berlanjut, nanti menyambung Mas Abdullah tadi. Nanti kami akan tiktokan dengan Mas Ma'ruf dan Pak Sugito juga untuk kita bisa buat event-event lanjutannya ke depan. Semoga Pak Sugito Adi tidak bosan-bosan untuk bersamai, untuk berdiskusi dengan kami yang ada di Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun LPO di wilayah dan di daerah. Sekali lagi terima kasih Mas Abida, Pak Sugito Adi, dan Bapak Ibu, Mas Mbak semua. Mohon maaf tidak bisa mention satu persatu. Saya kembalikan ke Mas Abida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Mas. Terima kasih Bapak Dr. Fajar Junedi. Eh, Alhamdulillah tiba saatnya pada closing acara pada kesempatan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya, nanti bisa menghubungi admin ya, atau bisa japri ke saya khususnya untuk bisa soan atau saat berada di Kah Dahlan bisa mampir ke kantor LPO untuk mengambil merchandise-nya. Bisa kita simpulkan bahwa kegiatan Senam Indonesia anak senam ini dari Kemendikbudristek ini insya Allah juga akan menjadi penyemangat bagi generasi muda, merupakan suatu aset penting bagi kemajuan bangsa. Generasi muda itu sendiri diharapkan tumbuh dengan baik sehingga sehat bugar guna mendukung kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Pada tahun 2045, tepatnya pada 100 tahun perayaan kemerdekaan Indonesia, Indonesia diharapkan mewujudkan generasi emas yang mendukung visi rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerawuhannya pada kesempatan malam hari ini. Semoga insya Allah kita akan berjumpa lagi di ngaji-ngaji yang akan datang. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Sebelum kita close, mohon izin untuk bisa on cam agar kita bisa dokumentasikan akan kita laporkan untuk eh, PP Muhammadiyah. Eh, Monggo Bapak Ibu bisa on cam sebentar. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya, oke, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu. Nggih. Absen Matur nuwun, izin kembali. lab nggih. Bismillah.